Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa syi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustaz yang tersayangi, harapan bangsa, harapan negara, harapan orang tua masing-masing. Kembali kita bersyukur terhadap Allah SWT, berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya terutama di akhir kala. Amin rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang saya sayangi, Ustaz tetap mengingatkan kita semua kiranya senantiasa menjaga protokol kesehatan demi kesehatan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, senantiasa memakai masker, senantiasa mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mari senantiasa membacakan doa yang sudah kita biasakan di al-azhar ini untuk menjaga diri kita daripada penyakit menular. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasyai'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga berkat doa kita ini dijauhkan kita daripada penyakit menular, demikian juga orang tua kita, keluarga kita, dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sekalian, pada pertemuan yang ke-12 ini kita membicarakan tentang sejarah kebudayaan Islam yang termaktub dalamnya ataupun tertulis di dalamnya menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin bahagian kedua, yaitu khalifah yang kedua Umar bin Khattab, yang nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal. Beliau diangkat menjadi khalifah dari tahun 634 sampai dengan 644 beliau berkuasa ataupun menjabat sebagai khalifah. Misi utamanya adalah bagaimana menerapkan keadilan di masyarakat. Sebagaimana ketahui bahwasanya beliau sangat sayang terhadap masyarakat. Contohnya ketika beliau sedang sidak ataupun mengunjungi masyarakatnya, siapa saja yang merasa tertindas kehidupannya maupun merasa tidak adil atas pemerintahan Umar bin Khattab, maka dia akan melihatnya dari pintu ke pintu. Pada suatu ketika beliau mendengarkan seorang bayi yang menangis terus-menerus sampai berhenti menangis. Lantas beliau bertanya kepada ibunda anak tersebut, "Kenapa anak ibu menangis terus?" "Ya, beginilah nasib kami rakyat kecil ini," jawab ibunya. "Karena makanan yang akan kami masak tidak ada." Lantas Umar bin Khattab bertanya kepada ibunda si anak tersebut, "Bukankah ibu sedang memasak makanan untuk anak dan keluarga?" "Tidak," katanya, "itu yang saya masak adalah batu," kata ibunda si anak tersebut. Sehingga Umar bin Khattab menangis dikarenakan dia merasa tidak adil terhadap rakyatnya. Maka di saat itu juga beliau pergi ke rumah untuk mengambil bahan pokok atau makanan pokok. Lantas beliau memikulnya sendiri untuk diberikan kepada ibunda si bayi yang sedang menangis untuk dimakan ataupun dimasak ataupun yang akan dikonsumsi mereka untuk kehidupan mereka yang fakir miskin. Begitulah bagaimana Umar bin Khattab menerapkan keadilan kepada masyarakat. Dipikulnya sendiri makanan atau tepung gandum itu untuk diberikan kepada keluarga
yang sedang kelaparan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lihat dan kita tonton video pembelajaran berikut ini. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut as-sabiqun al-awwalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya dijuluki Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasehat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin. Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia, yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru. Tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia, perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka, pasukan Muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit, dengan mengejutkan, berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tobari, jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmuk.
Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi Kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus Kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesifon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahnya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah, sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar
untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.